Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, saya Fani Zara dari program studi bisnis tahun 2021. Senang sekali bisa menyapa Sobat Biwara di Waratalk kali ini. Tentunya kali ini aku nggak sendirian karena ditemani oleh narasumber kita yang istimewa sekali, yaitu Mas Hafif Lukman Hakim dari program studi S1 Agribisnis angkatan 2020. Beliau bersama rekan timnya merupakan produsen bubuk minumnya rempah alami yang merupakan salah satu produk PMW yang bernama Rindu Sari Sehat. Nah, Sobat Biwara yang belum tahu nih produk Rindu Sehat ini bisa dikepoin di Instagramnya yaitu di @rindusari_. Makanya stay tune terus di Waratalk menjadi inspirasi Sobat Biwara. Halo Mas Hafif, bagaimana nih Mas kabarnya? Halo Fani, halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita membahas salah satu produk PMW dari Mas Hafif ya, yaitu Rindu Sari. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita kepoin Rindu Sari ini. Kalau boleh tahu nih Mas, siapa aja sih Mas anggota tim PMW yang jadi produsen dari produk ini? Ya, jadi anggota sendiri ada saya sendiri ya. Terus ada salah satu teman kita juga di Biwara, ya Zaki ya. Ini teman-teman juga tahu. Terus ada lagi yang namanya Muhammad Harifuddin Zaki ya. Lalu ada Siti Mariam Ambarani. Sama yang terakhir ini Ika ya. Oke Mas, boleh diperkenalkan Mas ke Sobat Biwara nih produk Rindu Sari itu apa aja ya produknya? Oke, jadi untuk saat ini Rindu Sari ini baru satu sih ya produknya ya. Jadi minuman herbal yang terbuat dari jahe, kencur sama kunyit. Ini biasanya buat apa istilah ya, hangat-hangat gitu ya. Kalau misalkan lagi muncak atau lagi hujan dingin gitu ya, itu enak diminum gitu. Oke Mas, apa sih Mas yang jadi alasan dan ide dasar Mas Hafif dan rekan timnya dalam membuat produk ini ya Mas? Ya, jadi awalnya ini bermula waktu kita pandemi ya. Waktu masih ketat-ketatnya gitu ya, waktu 2021. Jadi Rindu Sari ini dimulai. Jadi saat itu orang-orang percaya, malah lebih percaya gitu ya, sama obat-obatan tradisional dibanding sama obat yang buatan pabrik atau resep dokter gitu. Mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan orang tua atau sanak saudara atau yang lain yang lebih tua, keluarga teman-teman, itu malah lebih menyarankan buat kita kembalilah ke yang herbal-herbal gitu ya. Nah, dari situ muncul ide bahwa kita gimana sih kalau misalkan kita buat bikin solusi buat teman-teman yang ini, yang memang ingin kembali ke obat-obatan herbal, tapi yang lebih praktis gitu. Jadi dari situ lahir Rindu Sari. Nah, keren sekali ya Mas. Kemudian boleh diceritain nggak Mas perjalanan pembuatan produk Rindu Sari ini gimana? Oh ya, hampir semua ya yang namanya bisnis gitu kan, pasti ada yang namanya trial dan error gitu ya. Nah, untuk awal-awal kami mulai bisnis ini, Rindu Sari ya khususnya, itu untuk trial errornya itu cukup lama ya. Jadi gimana caranya kita bikin sebuah bubuk gitu ya, tapi dengan cara tradisional biar bisa jadi bubuk gitu loh. Jadi dulu memang sempat bikin dari kalau yang orang-orang bikin bubuk kan biasanya dari kering dulu ya, dikering dulu, baru diseduh gitu. Tapi itu muncul masalah baru, jadi itu nggak ngendap. Nah, dari sini kita terus cari info, terus coba-coba.
gimana biar dari bubuk ini itu bisa larut dan nggak ngendap gitu. Nah itu yang paling awalnya sulit gitu di situ. Terus dari sisi pemasaran ya, sebenarnya ini banyak ya, bahkan sebelum kita produksi aja itu udah banyak yang nanyain gitu. Jadi dari sanak saudara, terus dari yang lain pada nanyain, Indosari produksi belum. Nah masalahnya yang paling bikin kita kendala gitu ya, ini dari tiap anggotanya yang memang susah nentuin jadwal yang pas buat memulai produksi ini. Gitu. Itu yang paling sulit untuk sekarang ini. Mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan sekarang lagi gencar-gencarnya MBKM gitu ya. Nah, dari situ kita mulailah kayak pisah-pisah satu sama lain begitu. Itu yang jadi tantangan terbesar buat kami. Tapi alhamdulillahnya sekarang kami masih berlanjut. Dan mungkin kalau teman-teman boleh lihat sebentar ya, kita ambil dulu sampelnya. Ya, jadi ini yang namanya Rindusari nih. Eh, jadi mungkin juga teman-teman yang ikut PMB itu tahu ya, masalah yang paling sulit ketika kita menang PMB ya, lolos pendanaan PMB, itu adalah mempertahankan. Eh, dari awal aja mungkin udah konsepnya itu salah. Jadi ketika menang PMB, ya udah gitu, uangnya untuk uang capek gitu kan. Tapi gimana sih caranya biar kita dapat dana hibah, terus kita puterin lagi dan lagi gitu. Keren banget, produknya bagus banget Mas. Kemudian target konsumen dari produk ini berarti dari kalangan mahasiswa saja atau dari kalangan yang lain Mas? Ya, jadi selama kita jalan dari 2021, ini yang awalnya mungkin masih abu-abu gitu ya, terus makin sekarang makin gini-gini ini jadi lebih merujuk ya. Dari kamu juga kan sambil belajar gitu. Jadi untuk target market sendiri ini lebih ke yang usia lanjut ya, 40 ke atas, dan memang yang rasanya familiar. Mereka cari yang memang rasa familiar yang dulu pernah mereka rasakan, konsumsi dan lain-lain gitu. Dan malah untuk kalangan yang milenial begitu, ini kurang ya. Jadi dari situ kami mulai memfokuskan lah ke target market kami tuh ke orang-orang lansia yang memang udah 40 ke atas, 30 ke atas begitu. Oh iya, satu lagi. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan punya hobi yang outdoor gitu ya, mungkin nanti masuk ke hutan atau naik gunung dan lain-lain, itu kan dingin ya. Ini saya pernah nyoba sendiri dan itu memang seampuh itu loh buat hangat-hangat gitu ya. Oke Mas, saya kan kepo ini akun Instagramnya Rindusari. Kemudian ada sorotan Mas Hafif yang bertemu dengan tokoh nasional yang Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Boleh diceritakan nggak Mas pengalamannya? Oke. Jadi kalau nggak salah waktu itu Juli ya, kalau nggak salah Juli 2022. Jadi kita kan kedatangan tamu kehormatan ya, Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Beliau datang mengisi kuliah umum. Waktu itu topiknya tentang apa ya, lupa. Intinya tentang yang kripto dan lain-lain begitu ya. Nah, dari situ kami selaku kelompok PMW itu diminta oleh pendamping PMW. Jadi, Mas, Mbak, tolong isi stand di sini. Nah, langsung deh saat itu ya kami antusias dong. Ini bisa jadi sebagai apa ya, nilai plus kita kalau misalkan kita punya Ridosari
itu ditambah dengan foto Pak Erick Thohir gitu. Nah, jadi udah gaskan aja gitu. Akhirnya saat itu kami produksi 46 sekian kalau nggak salah, 46 bungkus, dan itu ludes habis begitu. Berarti Gimana? lebih laris ya Mas waktu udah ada cara. Oh iya, jadi waktu itu karena memang event sih ya, mungkin karena event juga, terus untuk topiknya sama ya, untuk BUMN, UMKM dan segala gitu. Jadi memang timingnya pas gitu. Sebenarnya mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam data gitu ya. Kalau seingat saya itu 46 bungkus. Jadi saat itu ludes begitu. Mungkin kan di luar sana tuh banyak pesaing produk ya Mas. Apa sih Mas yang menjadi keunggulan dari produk Indosari ini ya Mas? Oke, yang pertama mungkin yang saya temui gitu ya. Jadi dia itu produk jahe, gula jahe. Jadi mungkin teman-teman juga tahu, kita di Purwokerto itu komoditas yang jadi unggulannya itu adalah gula semut. Nah, jadi yang pernah saya temui itu gula semut dicampur jahe gitu ya. Itu untuk jamu yang sejenis dan ini yang paling mirip. Jadi eh, dia itu mengembangkan produk seperti itu, gula semut plus jahe. Nah, tapi yang saya lihat dari yang saya eh, ibaratnya pernah rasakan, nggak cuma satu dua, bahkan lebih dari itu. Dan saya pun juga pernah saat kegiatan outdoor gitu ya. Dan memang eh apa ya, kurang gitu kalau dibandingkan dengan ini gitu ya. Jadi mereka jahe memang anget jahe ya, jahe itu anget. Tapi ada rasa yang kurang yang mereka nggak ada, tapi Rindosari itu ada. Itu tambahan kencur sama kunyitnya ini gitu. Jadi mereka sekadar ada jahe dan gula semut begitu. Berarti kencur sama kunyit ya Mas? Ya, itu secara resep pabrik gitu ya ceritanya. Gitu. Ada kendala nggak Mas dalam menghadapi pembuatan produk Rindusari? Oke, kendala ya. Yang pertama ini di awal 2022 gitu ya. Jadi untuk PMB kan ini kami ikut 2 kali, PMB 2021 sama 2022. Jadi untuk PMB 2022 ini jadi yang hasil dari 2021 itu eh, nggak berbekas ke tahun berikutnya, tapi itu jadi alat dan bahan gitu loh. Bukan bahan, alat peralatan gitu. Peralatan ada, tapi modal tuh nggak ada. Nah, dan pada PMW 2022 kami kan nggak ada modal tuh. Jadi kami tuh ikut untuk cari modal. Cuman untuk pencairannya ini lumayan telat ya PMW ini ya. Jadi kayaknya malah baru-baru ini loh, baru cair begitu. Jadi saat itu kami akhirnya nalang dulu lah istilahnya. Di situ paling untuk kendala yang paling berat gitu ya. Perizinan nggak ada itu sih, nggak ada masalah. Jadi perizinan kami udah ada PRT sama halal gitu ya. Biar teman-teman lebih yakin gitu ya kalau ada label PRT sama halal. Berarti pendanaannya ya Mas yang kurang. Ya betul. Kemudian yang terakhir, harapannya terhadap produk Indosari ini gimana ya Mas ke depannya?
nggak muluk-muluk deh. Yang penting kami punya label BPOM paling dekat gitu ya. Jadi BPOM itu salah satu perizinan yang paling susah. Jadi memang harus punya pabrik sendiri dan keamanan kesehatannya itu udah berbeda level. Nah itu target pertama, buat target terdekat kami gitu. Ada kesan-pesannya nggak Mas untuk produk Rindusarinya? Oke, kesan pesan ya. Jadi Rindusari ini salah satu yang tempat saya belajar ya, tempat saya belajar berusaha. Jadi nggak hanya sebuah kelompok, ya kerja kelompok bikin jamu terus dijual, enggak. Jadi kami benar-benar belajar dari situ, dan saya pun benar-benar banyak belajar dari sini ya, dari gimana sih cara ngitung. Mungkin teman-teman ini ada agribisnis, itu dapat rumus-rumus perhitungan dan kawan-kawan. Ya hanya sekedar itu, maksudnya ketika memang ada soal cerita mungkin bisa sedikit memahami, tapi kami khususnya ini yang di Rindusari ini belajar secara studi kasus secara langsung gitu. Jadi biaya ini tuh buat apa sih, biaya ini buat apa begitu. Itu sih kesan yang paling mendalam bahasa saya. Jadi Rindusari ini bukan hanya sekadar kelompok yang kerja kelompok buat jamu terus dijual, tapi ini tempat saya belajar. Banyak pengalaman ya Mas di Rindusari berarti. Ya, banyak banget. Oke deh Mas, baik, baiklah Sobat Bibil, ternyata seperti itu ya perjalanannya produk PMW Rindusari Sehat oleh Mas Hafif dan rekan timnya. Nggak kerasa ya memasuki penghujung podcast ini. Kemudian mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Hafif sudah berkenan menjadi narasumber di Biwara Talk kali ini. Nah, bagi kalian Sobat Biwara, jangan lupa untuk memfollow akun Instagramnya Rindusari dan Biwara Unsut. Lalu apabila ada kritik dan saran bisa langsung DM Instagramnya Biwara di @biwaraunsut. Kemudian aku dan Mas Hafif Rukman Hakim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wara Talk menjadi inspirasi Sobat Biwara. Sampai jumpa di episode Wara Talk selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.